kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah, tapi amalmu masih sedikit, jangan geer, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla amalu. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja. Ya. Fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah gak sesekali lagi gak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar? Sesekali, pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi, obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Bisa bedain? Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang gak tenang, itu urusan lain. Mau khusyuk gak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah gak suruh. Allah mengatakan coba wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, gak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat. Gak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al-yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin mesti dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al-yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi, dia percaya kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya gak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya gak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang gak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam qalbi. Nah, jangan GR, jangan rasa sok suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu gak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak. Hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas. Wih, tebel juga ya. Takjub. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung. Habis itu 3 bulan gak nambah-nambah 2 juz. 1 halamannya susah. Kita tobat lagi, astagfirullah, kayaknya ada nggak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh, hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci. Belum tentu cara menghafalnya, caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan 40 hari. Lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit, khamsan, 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustaz boro-boro 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba, tapi diulang-ulang 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayatnya.
kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol, mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran kita diem, itu adabnya ya. Jangan sok soleh, biar kelihatan soleh teman-teman. Setel MP3, tartil. Tapi ngobrol ya salah, itu nggak adab. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf, ini masjid ini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kenceng-kenceng, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa Pak. Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir Pak, bukan dari Makassar tuh bukan. Mungkin Bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang-sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu sholawat. Satu sholawat ada 10 rahmat. Oh Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan. Tapi Nabi nyuruh sholawatnya. Al-Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibnu Arabi yang satu lagi ya. Jadi Ibnu Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat kah atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasannya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih. Gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah.
Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Bener ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, Bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on. Ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan, sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, saya nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari, kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa, itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap, sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini gak pernah diungkap Pak sebelumnya. Jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang berungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat japos berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya, mohon maaf, weekday begini ya. Hari Senin lagi ya. Alhamdulillah. Itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz? Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah? Sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah. Sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar. Di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup, datang sekarang, jangan kayak dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur?
Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat, walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak, saya pinjam nih mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayaran nih Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang khusyuk itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Berarti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Moga-moga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa dari tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta hadiah lagi? Gitu, hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya lillahi astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar supaya nggak minta macem-macem ya. Kalau masih minta macam-macam, berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal. Gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu, apalagi ibadah ya. Rajin, kira-kira gitulah. Nah, ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih meminta pahala? Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih, 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan walaupun dia non muslim.
Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana, Pak? Nah, si hamba ini ketika dia sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu. Kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka saya berharap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah.